Terus yang terakhir, silakan juga pin presentasinya itu. Yang saat ini presentasi itu namanya Kak Omega Second Presentation. Nah, teman-teman bisa di-pin nanti di sana akan tampilkan lirik lagu dan juga perikop dari khotbahnya nanti. Ya, shalom teman-teman. Aku bersyukur karena kita boleh bersama-sama lagi berkumpul untuk menikmati ibadah PMKJ Selatan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, aku mempersilakan teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Kami boleh sekali lagi bersama-sama berkumpul bersama rekan-rekan sepelayanan kami dari berbagai kampus di wilayah Jakarta Selatan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, um, kami boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau berikan hikmat-Mu pada setiap kami, kiranya Engkau yang membuat kami untuk bisa fokus dalam ibadah ini, kiranya pun kami juga boleh menikmati setiap firman yang boleh diberitakan ya Tuhan. Menyerahkan juga jalannya ibadah ini ke depan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Ya, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan sangat besar bagi kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Ya teman-teman, sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk merefleksikan kasih Tuhan bagi kita dalam hidup ini. Mungkin ada waktu di mana kita merasa hidup kita penuh dengan ancaman, membuat kita menjadi takut, bahkan khawatir. Mungkin hal tersebut juga yang dialami oleh Paulus dalam perjalanannya menuju ke Roma. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya bagi Paulus. Setiap hal yang terjadi bagi Paulus, terdapat campur tangan Tuhan di dalamnya. Mari kita juga mengingat dan mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang Ia tunjukkan dalam hidup kita. Mari mengucap syukur atas hal tersebut.
Dengan tetap mematikan mikrofon, aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan pujian Trust His Heart. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Ya teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca perikop terlebih dahulu yang akan nanti diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus menebaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebas ketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramainya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kepada Kak Sabto, aku persilakan. Baik, terima kasih Grandy. Suara saya kedengaran ya? Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kami ya Bapa, untuk terus datang bersekutu kepadamu di tengah-tengah keadaan yang sesulit apapun. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah terbelenggu. Firman-Mu tidak akan bisa ditutup oleh situasi apapun. Dan saat ini ya Bapa, ketika kami masih harus dalam posisi yang berjauhan,
kami tetap bisa mengadakan Bible study secara online ini. Itu adalah merupakan kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Dan terima kasih ya Bapa atas puji-pujian yang kami boleh nyanyikan, yang mengingatkan kami betapa kami membutuhkan Engkau. Betapa banyak hal yang kami tidak tahu. Betapa kami begitu lemah. Untuk itu ya Bapa, biarlah kiranya juga melalui kebenaran firman-Mu yang akan sama-sama kami dengar pada sore hari ini, kami pun kembali diingatkan siapa kami dan bagaimana seharusnya kami melihat liku-liku kehidupan yang Tuhan izinkan pada kami. Entah kami sedang dalam kondisi senang atau susah, biarlah kiranya kami tetap boleh belajar untuk terpaut kepadamu, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh hamba-Mu Rasul Paulus, dan kami akan coba untuk mengikuti, merenungkan, dan kami coba untuk mengambil apa yang bisa kami lakukan di masa kami sekarang ini ya Bapa. Tuhan, kami sungguh menyerahkan setiap pemberitaan firman, dari firman yang sudah kami baca tadi. Tolong hamba tutupi segala kelemahannya untuk hanya memberitakan kebenaran saja. Pimpin setiap kami, untuk kami bisa juga konsentrasi, dan juga jaringan kami, supaya jaringan kami pun juga boleh Tuhan jaga, sehingga kami tidak mengalami kendala yang berarti. Inilah doa kami ya Bapa, berfirmanlah, karena kami sungguh siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman sekalian, ini berarti Bible Study PMKJS ya. Puji Tuhan, saya boleh diberi kesempatan untuk melayani pada sore hari ini, berbagi ya. Kita tadi sudah membaca Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Ya. Dan saya memberi judul anugerah di tengah, sebetulnya saya agak bingung ini, di tengah atau setelah badai, karena badainya memang sebetulnya sudah berlalu kan, badai yang di tengah kapal yang sampai akhirnya karam itu ya. Tetapi sebetulnya ini pun juga masih masa-masa di mana antara Paulus dan orang-orang di kapal itu apakah bisa sampai ke Roma atau tidak kalau melihat situasi-situasinya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja ya dalam perjalanan Paulus menuju Roma. Nah, itu ada Pulau Malta gambarnya ya. Dan itu ada Malta sekarang. Ya, saya kira ini Malta sekarang adalah anugerah Tuhan di tengah badai yang pernah menimpa Paulus dan kawan-kawan pada waktu itu ya. Itu Malta sekarang ya. Itu gambar katedral lah ya di sana. Nah, yang pertama saya ingin mengajak kita gitu ya. Seberapa jauh kita meyakini penyertaan Tuhan di saat kesulitan memuncak ya. Pernahkah kita mengalami situasi yang amat sulit, bisa next ya slide-nya, mengalami situasi yang amat sulit dalam kita mengerjakan panggilan kita, seperti di gambar itu ada gambar badai yang besar, dan mungkin seperti itu yang badai-badai seperti itu yang dialami oleh Paulus ya. Kita sudah belajar ya minggu lalu pasti ya, dan itu ada kapal yang di tengah lautan, dan kapal Paulus pasti jauh lebih sederhana dan lebih kecil daripada kapal itu ya, tapi kapal yang itu pun juga sangat menyeramkan ya di tengah badai seperti itu. Nah, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit dan amat sulit dalam mengerjakan taruhlah panggilan kita ya, bahkan kita merasa sampai titik buntu, ini bisa lanjut apa enggak gitu ya. Apakah saya bisa sampai ke titik yang seharusnya
Kalau kita sebagai mahasiswa mungkin, apakah kita bisa mencapai hasil yang maksimal? Apakah saya bisa lulus? Ya, saya pun dulu pernah mengalami situasi seperti itu. Mungkin kalau di sini ada alumni gitu, pekerjaan kita, apakah kita yakin bahwa ini masih harus saya kerjakan? Apakah saya harus lanjut? Apa saya di sini? Apakah kemana saya ke depan? Kalau kita sebagai pelayan, pengurus PMK, apakah eh, pelayanan yang kita lakukan saat ini adalah pelayanan eh, yang sudah benar, atau kita bisa mengatasi segala persoalan-persoalannya sebagai murid Tuhan, bahkan sebagai staf, ya. Apakah saya harus sampai di sini atau lanjut? Bagaimana saya bisa lanjut dan seterusnya? Ya. Atau mungkin kalau saya pun pernah mengalami, ya saya cerita saja ya, dalam berkeluarga gitu, saya pernah mengalami, Tuhan, apakah saya berkeluarga sampai di titik sini saja atau lanjut? Ya. Badai apa yang menghantam kita dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup kita? Ya, ya mungkin umumnya masalah-masalah diri, ya, nggak jauh-jauh dari karena kesalahan-kesalahan kita. Baik itu dosa-dosa pribadi atau peperangan dalam pikiran kita yang berkecabuk. Ya. Banyak beberapa teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang saya ketahui akhirnya beberapa di Bogor ya yang pindah agama itu karena peperangan dalam pikiran gitu ya. Dan sayangnya mungkin tidak sempat ditolong gitu ya untuk itu. Sehingga akhirnya bingung mau gimana gitu ya. Situasi keluarga, ekonomi di masa corona ini, apakah ini menjadi masa-masa yang sangat menyulitkan buat kita atau biasa-biasa saja, atau menyenangkan dengan adanya situasi ini gitu ya, nggak harus ke kampus. Tapi bisa jadi banyak dari kita mengalami kesulitan, kemacetan dalam pelayanan PMK kita. Bagaimana PMK kita mungkin di awal-awal kita sempat mengalami kemacetan, berjalannya PMK bisa ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ya di Bogor ada yang sampai 3 bulan, ya macet gitu ya, nggak jalan gitu ya. Pemuridan juga bahkan sampai sekarang pemuridan juga banyak yang tidak jalan. Walaupun sebenarnya menurut kita bisa gitu ya. Bisa juga badai yang menghantam kita tekanan-tekanan dari luar. Ya, saya nggak tahu badai dari luar apa dari dalam yang lebih berat buat kita, gitu ya. Nah, tapi masalahnya apakah kita tetap bisa meyakini pimpinan Tuhan dalam situasi yang sulit itu? Ya. Saat ini kita akan belajar dari bagian perjalanan Paulus menuju Roma yang amat berat ya, yang kita sudah pelajari lalu. Bagaimana Tuhan tetap menyertai perjalanan Paulus hambanya sesuai dengan yang telah difirmankannya kepada Paulus. Nah, badai, apakah kita tetap yakin bahwa badai pasti berlalu, seperti lagu ya, badai pasti berlalu. Nah, kita akan masuk ke berikutnya. Yang kita tahu adalah, sedikit flashback ke minggu lalu, ya, kapal yang mereka tumpangi, ya telah kehilangan banyak waktu bukan? Kalau ayat 27 mereka diombang-ambingkan, ini pasal 27 berarti ayat 27, mereka diombang-ambingkan selama 14 hari lebih. Tapi sebelumnya mereka juga udah buang-buang waktu kan, menurut Paulus gitu ya. Nah itu gambar kapalnya, kurang lebih seperti itu saya ambil dari Alkitab LAI ya. Seperti itulah ya, jauh lebih sederhana dari kapal yang tadi ya. Dan mereka sangat putus asa, kecuali Paulus yang itu pun karena dikuatkan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan, dan bahkan Paulus menguatkan hati seluruh anggota di kapal itu ya. Kapal mereka pecah karena kena busung pasir ketika mereka melihat ada daratan yang tidak mereka kenal. Mereka harus berenang menuju ke daratan yang sudah mereka lihat sebelumnya. Dan ajaibnya, di tengah-tengah semua putus asa,
kecuali Paulus tentu yang berkeyakinan bahwa tidak akan ada yang binasa. Sampai nahkoda, kita tahu ya, kapten kapalnya pun putus asa. Ajaib bahwa semuanya 276 jiwa dapat selamat sampai ke daratan. Ya, inilah penyertaan Tuhan selama di lautan bagi Paulus dan bagi orang-orang yang bersamanya. Nah, bagaimana setelah mereka kapal karam itu dan mereka harus berenang. Nah, di bagian yang kita baca tadi dimulai dengan ayat 1, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, dan akhirnya puji Tuhan mereka tiba di pantai, ya. Mereka tiba mendarat dengan selamat di pantai yang baru mereka tahu itu ternyata Pulau Malta. Ya. Dan ini sebetulnya menarik adalah penyertaan ini adalah ternyata ketika mereka masuk ke situ, mereka betul-betul masuk ke musim dingin, dan sebetulnya mungkin ketika badai itu terjadi selama 14 hari lebih, itu juga karena mereka memasuki musim dingin, ya. Ya. Nah, dan mereka akhirnya tiba di pulau yang mereka ketahui adalah Pulau Malta. Apa makna Pulau Malta bagi Paulus dan semua penumpang yang bersamanya? Apakah maknanya adalah iya kami selamat, sudah akhirnya kami tidak mati, kami bisa hidup, ya, mendarat, bukannya berenang, ya, bukannya kapalnya mendarat, itu dengan mereka masing-masing harus berenang ke sana, gitu ya. Apa maknanya? Apakah hanya berarti Malta, oh iya ya tempat kami bisa mendarat, gitu, kami bisa hidup, ya. Yang kita coba lihat, ya, dikatakan mereka baru tahu, yang pertama, ya, bahwa Malta itu setelah mendarat di pulau itu. Artinya apa? Hal itu menandakan bahwa mereka benar-benar sebenarnya kehilangan tujuan, ya, setelah lebih 14 hari, ya, diombang-ambingkan badai dahsyat itu. Ya, mereka benar-benar baru tahu, ya. Mereka benar-benar baru tahu, dan mereka, oh ini toh Pulau Malta, dan mereka sangat senang, sangat gembira ketika mengetahui bahwa itu adalah Pulau Malta. Kenapa? Next, karena Pulau Malta adalah salah satu tempat persinggahan wajib, ya, dalam perjalanan dari Mira ke Roma, ya. Jadi memang kalau tidak ada badai yang begitu dasar itu, mereka tentu harus singgah di sana, gitu ya. Nah, tinggal kalau mereka singgah di sana, karena Pulau Malta itu hanya tinggal sekitar 87 km dari Pulau Sisilia yang udah masuk wilayah Italia, gitu ya, dan Roma gitu, setelah itu, ya. Jadi ini adalah persinggahan pertama, gitu ya, setelah melewati laut yang panjang sebelum masuk ke Italia, gitu ya. Nah, kalau tidak musim dingin, mereka hanya bongkar muat sebentar langsung melanjutkan. Tetapi kalau musim dingin, mereka harus tinggal di situ lama, gitu ya. Jadi mereka yang sudah tersesat, kehilangan arah karena badai, dan juga karena kelemahan-kelemahan manusia, kita tahu ada selisih pendapat antara Paulus dengan kapten kapal, gitu ya. Seharusnya kalau mengikuti nasihat Paulus, mereka nggak perlu rugi banyak, gitu ya. Nah, tapi di tengah mereka kehilangan Allah dan mereka nggak tahu akan kemana, Tuhan masih berkenan untuk membawa mereka kembali ke jalur perjalanan yang benar, meski awalnya tanpa mereka sadari, gitu ya. Jadi Pulau Malta, apa makna Pulau Malta bagi Paulus dan penumpang adalah iya, mereka sudah tersesat, tetapi mereka bisa menemukan jalan yang benar untuk menuju ke Roma itu, ya. Lalu yang berikutnya adalah dari kata Malita, ya, dalam bahasa Semitik itu berarti refuge, ya, pengungsian, atau bisa juga artinya suaka, kayak orang yang minta suaka ke negara lain, biasanya para pengungsi itu, ya.
minta perlindungan. Ya, Malta bisa berarti perlindungan. Memang kalau di buku Howard Marshall bilang belum tentu juga Lukas mengetahui signifikansi itu. Tetapi setidaknya fakta bahwa Malta memang betul-betul menjadi tempat persinggahan dan 276 penumpang kapal yang karam itu, sehingga mereka dapat bertahan hidup sepanjang musim dingin yang 3 bulan ya. Nanti di eksposisi berikutnya dikasih tahu setelah 3 bulan mereka baru berangkat. Artinya apa? Ya, mereka sampai tepat pada waktunya di saat yang membutuhkan, karena memang mereka harus menemukan mendarat di sebuah daratan, dan ternyata daratan itu adalah Pulau Malta, yang memang itu adalah tempat yang benar, gitu ya. Dan mereka bisa berlindung di sana, mereka bisa mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya selama masa musim dingin. Ya, berarti Tuhan menyertai mereka. Ya, setelah badai besar, tapi ada masalah berikutnya, yaitu musim dingin 3 bulan. Kemana mereka harus mendarat? Dan Tuhan daratkan mereka di Pulau Malta. Gitu ya. Ajaib ya cara Tuhan menolong Paulus dan seluruh penumpang kapal yang berserta dengan Paulus. Itu yang pertama ya. Lalu berikutnya, kita juga bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan selama musim dingin di Pulau Malta, ya, dan apakah makna Pulau Malta bagi Paulus adalah dengan mengetahui penduduk Pulau Malta yang ramah. Ya. ESV pakai kata native people, ya. NIV islander. Kalau Greek pakai babaroi, ya. Artinya maksudnya adalah bangsa yang penduduk setempat lah begitu ya, yang tidak berbahasa Yunani, ya. Dan di luar peradaban Yunani, walaupun tentu pasti dalam pengaruh Yunani, tetapi mereka tidak seperti bangsa-bangsa yang lain yang betul-betul lebih fasih dalam budaya Yunani. Karena ya ini kan di pulau yang terpencil ya. Tapi dan seringkali orang Yunani memandang orang yang barbaroi itu adalah orang-orang yang di bawah mereka lah gitu ya, yang mungkin kelakuannya nggak seperti sebaik mereka secara moral gitu ya. Tapi kita bisa mendapatkan bahwa mereka, Lukas mencatat bahwa mereka sangat ramah menyambut ke-276 penumpang kapal yang karam ini. Mereka bahkan membuat api unggun yang besar ya, di gambar itu ya, bikin api unggun yang besar. Karena apa? Mereka penumpang 200 pasti kedinginan, habis terkantung-kantung di laut, harus berenang di laut yang dingin, ya. Dan pada saat itu juga udara sudah dingin, katanya itu ya sekitar 10 derajat Celcius, ya dingin lah ya. Memang tidak sampai 0 ya kayak di Eropa, tetapi itu dingin, gitu. Dan mereka sedang dalam kondisi fisik yang lemah. Ya. Penduduk Malta menyambut mereka dengan api yang besar, tentu bukan cuma nyalain api ya, pasti ngasih makanan juga saya kira ya. Dan selama 3 bulan mereka tinggal di mana? Ya, memang tidak dituliskan di sini, tetapi saya kira ya kita percaya bahwa penduduk Malta lah yang memberikan akomodasi penginapan terhadap 276 orang yang sudah nggak punya apa-apa lagi. Ya. Zaman dulu kan nggak ada gitu ya, rekening atau apa gitu ya, kalau nggak bawa duitnya hilang masih ada lah gitu, nanti tinggal ditransfer mungkin atau gimana, ya nggak ada gitu ya, benar-benar habis semuanya, kapalnya karam semuanya, habis, pecah kapalnya, nggak ada barang-barang lagi, nggak ada, yang mereka nggak memiliki apa-apa lagi.
Tetapi ada penduduk Malta yang katanya native people, barbaroi, yang ternyata memberi pertolongan dengan sangat ramahnya. Sekali lagi, ini menunjukkan penyertaan Tuhan bagi Paulus hambanya dan orang-orang yang bersama dengan dia, ya, sehingga semua tetap bertahan hidup dengan selamat. Dan Paulus nanti dapat melanjutkan perjalanan ke Roma untuk naik banding ke Kaisar. Nah, itu yang kita bisa lihat pertama-tama ya dari makna Malta bagi Paulus dan penumpang. Penumpang mendapatkan bisa selamat jiwanya, maksudnya selamat nyawanya, kemudian mereka tentu dikuatkan oleh kesaksian Paulus ya yang selama di kapal, oh benar ternyata apa yang Paulus katakan, yang Tuhan Paulus katakan. Lalu mereka mendapatkan pertolongan yang begitu ramah. Dan mereka nanti bisa sampai ke Roma. Paulus pun juga bisa mengacu sampai ke Kaisar ya, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Iya, panggilan Tuhan tidak bisa putus begitu saja ketika memang dijalani oleh orang-orang yang menaatinya dalam pertolongan Tuhan. Ya. Nah, apa yang terjadi selama di Pulau Malta? Memang penulis Lukas ya tidak merasa terlalu harus bercerita panjang lebar tentang apa yang terjadi sepanjang selama 3 bulan. Hanya 2 hal saja yang diceritakan, dan itu bisa dikatakan sebagai tanda Tuhan, penyertaan Tuhan dalam pemberitaan Injil. Ya, tanda Tuhan, 2 tanda Tuhan dalam pemberitaan Injil. Jadi kemanapun, nah dalam situasi apapun, Injil ternyata tetap terberitakan, gitu ya, oleh hambanya yang setia di dalam anugerah Tuhan. Nah, apakah Pulau Malta hanya sebagai tempat perlindungan bagi Paulus? Kalau tadi kan memang betul ya, tempat perlindungan, pertolongan, sehingga bisa melanjutkan rencana. Nah, ternyata kehadiran Paulus menjadi kesaksian di hadapan masyarakat umum yang pertama ya. Yaitu peristiwa ini terjadi ketika pada saat semua orang berkumpul di sekeliling api unggun, bisa next ya, api unggun besar penyambutan itu. Jadi tentu saat itu penduduk Malta tidak mengenal Paulus. Ya, ya betul ya, belum mengenal Paulus itu udah pasti ya. Dan ketika itu api unggun itu, Paulus sedang memungut ranting dan memasukkannya ke dalam api unggun. Agak iseng nih Paulus ya. Dan mungkin kita juga suka gitu ya, kalau ada api unggun, ambil ranting, kita lempar-lemparin ke situ lagi gitu ya. Dan ini kayaknya agak deket ini ya. Dan berani juga ya, padahal api unggunnya ini besar katanya kan. Ya. Dan tiba-tiba keluarlah seekor ular beludak ya, viper. Ular beludak itu berarti adalah ular yang berbisa ya. Yang kalau saya lihat di KBBI sih ular sendok, ular tedung. Jadi mungkin yang kayak beginilah ya, yang kayak gini-gini, kayak sendok ininya ya, kobra mungkin ya atau apa gitu ya. Dan itu berbisa, sangat berbahaya ya. Dan Paulus digigit tangannya dan ular itu menggelantung di tangan Paulus. Dan ketika melihat itu, orang-orang langsung menyangka bahwa Paulus akan mati, gitu ya. Dan mengapa begitu? Dan orang-orang bukan cuma menyangka Paulus akan mati, dalam pikiran mereka penduduk setempat berpikir bahwa ini adalah penjahat, gitu ya. Mengapa? Ada kepercayaan dan semacam puisi katanya saat itu ya. Pokoknya ini berarti kepercayaan saat itu bahwa seorang penjahat bila lepas dari badai besar di laut dan kapalnya sampai karam di Tanjung Libya. Jadi Tanjung Libya itu seberangnya Malta, tentunya seberangnya Eropa dan jauh ya, ratusan kilometer, tapi masih dalam lautan tengah itu ya. Nah, maka
hanya akan dibunuh oleh ular beludak. Ya, hanya akan mati dibunuh oleh viper. Jadi ketika mereka melihat orang-orang ini habis dari badai yang besar dan mereka selamat, tetapi ada satu orang yang ternyata namanya Paulus ini dipagut, digigit oleh ular beludak itu, dan mereka langsung berpikir, ini kalau ular ini berbisa dan akan mati, berarti orang ini penjahat, ya, pembunuh gitu ya. Nah, bila itu terjadi, maka kalau memang betul orang ini pembunuh, maka tidak akan dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ya, ini kepercayaan mereka ya. Mungkin yang dimaksud adalah Dewi Dike, anak perempuan Zeus dan Themis katanya. Nah, namun kita bisa melihat bagaimana apa yang terjadi. Paulus tetap hidup, bukan? Ya. Dan mereka terus menunggu-nunggu tidak terjadi apa-apa. Ular itu bahkan dikebaskan ke dalam api unggun. Dan orang-orang akhirnya karena melihat lama tidak menunggu, kita nggak tahu berapa lama mereka menunggu ya, mungkin bisa jadi setengah jam mungkin, dan kondisi jadi tegang waktu itu karena semua menantikan apa yang terjadi pada Paulus. Mereka mungkin ya seperti ditulis Lukas, menyangka bahwa Paulus akan bengkak, lalu mungkin kejang-kejang dan seterusnya karena racun ular itu, dan ternyata tidak jadi apa-apa. Dan akhirnya orang itu justru berpendapat bahwa Paulus adalah dewa. Ya, Paulus adalah dewa. Ya. Dan ini menjadi titik awal gitu ya, pintu untuk pemberitaan Injil ya melalui peristiwa ini. Memang tidak langsung mereka percaya pada Yesus Kristus, tentu tidak. Bahkan mereka pun juga tidak langsung tahu apakah Paulus pengikut Kristus atau bukan. Mereka hanya tahu, wah ini dewa ini. Ini lain ini. Jadi mereka tertarik gitu ya. Mereka tertarik untuk mengikut, untuk mereka menjadi tertarik gitu ya terhadap Paulus yang adalah hamba Tuhan ini. Nah, apa yang bisa kita lihat ya? Ya, sering pemberitaan Injil kan begitu ya, dimulai dengan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang mungkin agak sepele gitu ya, tetapi jadi perhatian orang. Dan kadang bisa jadi lewat peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Ya, tetapi ketika Tuhan tetap terus bekerja, ya, maka itu menjadi perhatian ya bagi banyak orang. Ya. Tujuannya adalah apa? Untuk mengubah pola pikir seseorang terhadap si pelaku Injil dan akhirnya pada pemberitaan Injil. Mungkin tadinya kalau tidak ada peristiwa ini mereka melihat Paulus jadi nggak terlalu terkenal. Gara-gara ini Paulus jadi terkenal kan. Sehingga nanti kita lihat bagaimana terkenalnya Paulus. Ya, memang pintu pertamanya belum langsung ke Injil, tetapi Tuhan mengarahkan penduduk ini untuk jadi fokus ke Paulus gitu sebagai si pemberita Injil. Nah, saya kira ini yang juga menarik ya untuk kita juga cermati ya. Seberapa jauh kehadiran kita boleh menjadi kehadiran yang memang orang akhirnya melihat ada sesuatu yang lain dalam kehidupan kita. Kadang-kadang peristiwanya tidak mengenakan ya. Ketika memang kita harus hidup jujur di tengah ya sekitar kita yang banyak ketidakjujuran misalnya, ya orang akan menjadi perhatian sama kita, dan itu seringkali tidak mengenakan. Ya. Ketika kita harus menceritakan iman kita, walaupun mungkin entah itu terbuka atau tidak terbuka, tetapi kita secara jujur menyatakan iman kita, ya mungkin orang juga akan bisa jadi akan melihat, oh iya ya, ada hal yang lain, gitu ya. Dan seringkali itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Dan ketika itu terjadi, maka kita jangan buru-buru menganggap bahwa sepertinya Tuhan tidak ada di pihak kita. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Paulus digigit ular tentu sakit. Ya. Walaupun memang Paulus
mengebaskan begitu saja, tapi itu tentu tetaplah saya kira ada darahnya, mungkin ada sakitnya gitu ya. Tetapi tidak mematikan dia dan ya sudah gitulah. Paulus tidak menjadi takut gara-gara itu. Gitu ya. Dan dia tetap meyakini akan pertolongan penyertaan Tuhan. Ya, jadi seringkali pintu untuk memberitakan Injil mulai terbuka melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana lah gitu ya, yang sehari-hari. Nah, berikutnya kehadiran Paulus juga akhirnya menjadi kesaksian di hadapan penguasa Pulau Malta dan bahkan menjadi kesaksian di Pulau Malta, seluruh Pulau Malta akhirnya. Kalau tadi pintu Injil terbuka, ya, dan membuat orang memberi perhatian pada Paulus, yang selanjutnya adalah Tuhan men-set bagaimana perhatian diarahkan kepada berita Injil itu. Meskipun tidak diceritakan apa yang Paulus lakukan, misalnya nggak seperti kayak Paulus di Athena gitu ya, bersaksi segala macam gitu ya. Tetapi cuma satu kisah ini saja, bahwa Paulus setelah mungkin karena terkenal digigit ular itu, dia akhirnya dan tidak mati gitu ya, dia akhirnya menjadi tamu penguasa di situ, Gubernur Publius gitu ya, dan dia dijamu tinggal di sana selama 3 hari, luar biasa ya. Dan bisa jadi penumpang kapal yang lain tidak gitu ya. Ya Paulus yang pasti yang diundang gitu ya. Dan ketika Paulus berada di sana, ternyata ayah Gubernur Publius sakit demam dan disentri. Disentri ini semacam penyakit yang terkait dengan pencernaan, ya. Dan itu katanya memang semacam ada wabah Malta gitu ya yang terkait dengan penyakit itu. Ya. Jadi umum lah gitu ya penyakit itu di sana. Dan ini menjadi kesempatan bagi Paulus untuk menunjukkan kuasa Allah, gitu ya. Dia masuk kamar ayah Publius, tentu minta izin ini ya. Nggak masuk aja ya, dan berdoa serta menumpangkan tangan di atasnya dan menyembuhkan ayah Gubernur Publius. Dan Lukas mencatat bahwa sesudah peristiwa itu datanglah banyak orang-orang dari orang-orang sakit ya dari pulau itu, dan semuanya disembuhkan melalui doa dan penumpangan tangan Paulus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Injil bekerja. Ya, saya kira penumpangan tangan, penyembuhan ini harusnya terkait dengan berita Injil. Memang di sini tidak dijelaskan secara eksplisit ya. Semua orang jadi datang untuk disembuhkan oleh Paulus dengan kuasa doa dan penumpangan tangan. Di sini kita bisa melihat, teman-teman, bahwa Allah bekerja, ya. Mulai dari di tempat umum, kemudian sampai Paulus ditempatkan di tempat yang strategis, yaitu di rumah Gubernur Publius, ya. Sehingga ketika penyembuhan terhadap ayah Gubernur itu terjadi, itu menjadi berita yang lebih besar lagi, sehingga semua orang sakit di pulau itu datang dan disembuhkan. Injil semakin jelas dan luas diberitakan di Pulau Malta. Dan memang sejarah membuktikan bahwa Malta, pulau kecil di tengah Laut Tengah, yang native people atau barbaroi itu adalah termasuk bangsa dan negeri yang pertama-tama menerima Injil Tuhan. Sampai sekarang Malta adalah negara Kristen ya, negara Katolik dengan tradisi sejarah masuknya Injil ini yang menjadi kebanggaan mereka. Jadi mereka sangat bangga ya, yang saya baca juga mereka bangga gitu, simbol-simbol mereka gitu ya. Iya, bangga bahwa mereka masuk dalam Kisah Para Rasul gitu ya.
Mereka sangat bangga itu. Ya. Sampai sekarang mereka masih menjadi negeri yang mayoritas Kristen gitu ya, Katolik. Nah, mungkin bisa di next. Ya, itu gambar Malta sekarang, indah, cantik, destinasi wisata ya. Yang di bawah itu ada tulisan kecil, mereka makmur ya, termasuk negara yang makmur. Ya. Pendapatan per kapitanya saja, kalau di situ tertulis 30.000 US dollar atau apa ya, atau euro ya, US dollar mungkin ya. Jadi sangat tinggi ya, jauh. Mereka adalah negeri yang makmur. Ya, ya secara umum lah gitu ya. Saya hanya bisa secara umum bahwa mereka terberkati gitu ya. Dan perubahan itu pasti terjadi. Kita meyakini sejak Paulus melayani mereka. Ya. Menarik ya, negeri kecil di tengah pulau justru menjadi negeri yang termasuk negeri yang awal-awal menerima kekristenan dan bertahan sampai sekarang. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Berikut ya, next ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah terdamparnya Paulus di Pulau Malta ini? Mungkin kelewat ya. Ini ya. Ya. Menjalani panggilan Tuhan bisa jadi mengalami badai, kesulitan yang amat berat, ya, yang tak tertanggungkan dengan kekuatan kita. Bisa jadi menjalani panggilan Tuhan ketika kita studi baik-baik, ketika kita pelayanan, ketika kita menjadi murid Kristus, ya, bisa jadi kita akan mengalami situasi-situasi yang tidak enak. Ya. Tapi sekali lagi itu adalah bagian normal dalam mengerjakan panggilannya. Saya teringat ini kata-kata ini kemarin habis lihat videonya siapa itu misionaris Jim siapa ya yang di Papua itu ya, yang saya sih dapatnya dari Pak Sagala ya, waktu itu saya tonton tuh iya ya, ini jangan Jim yang itu ya, yang dulu misionaris termasuk yang awal ya. Nah, dia bilang adalah ya mengikut Tuhan, kesulitan adalah bagian yang normal dalam mengikut Tuhan, dia bilang itu. Dalam menjadi murid Tuhan. Jadi ya kalau kita mengalami situasi-situasi yang tidak enak, sulit gitu ya. Ya teman-teman yang bisa coba untuk melihat situasi-situasi tidak enak apa sih yang Tuhan izinkan terjadi. Dan bahkan mungkin kita jadi frustasi, putus asa, dan mungkin kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saya gitu ya. Tuhan tidak bekerja gitu ya. Tapi percayalah bahwa itu adalah bagian normal dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai murid Tuhan. Tuhan yang mengizinkan badai, Tuhan yang juga yang mengaturkan pertolongan. Seperti yang kita saksikan di kisah Malta ini. Ya. Untuk dapat terus melanjutkan panggilan kita. Ya. Bisa jadi kita frustasi, stres dengan apa yang kita alami. Ya. Saya pun juga seringkali merasakan begitu gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bahkan Injil Tuhan pun tetap Tuhan curahkan kepada orang-orang yang ingin Dia layani melalui kita yang sedang mengalami kesulitan itu. Bisa jadi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, justru Tuhan buka pintu-pintu untuk pelayanan-pelayanan. Gitu ya. Tuhan dapat mempertemukan si pencari kebenaran, kalau Tim Keller bilang spiritual seeker ya, dengan si pemberita Injil dalam situasi yang tak terduga. Siapa yang menduga Paulus bisa melayani penduduk Malta? Ya. Mungkin kalau tidak ada badai yang besar itu dan mereka lebih cepat sampai di Malta, mungkin juga tidak akan terjadi. Gitu. Tapi memang situasi Tuhan setting demikian. Siapa yang menyangka bagi penduduk Malta akan ketemu hamba Tuhan seperti Paulus? Tidak ada yang menyangka. Ya, semuanya adalah
karena pekerjaan Tuhan. Ya. Mari kita coba untuk belajar bagaimana kita setia gitu ya, mengerjakan setiap bagian yang Tuhan berikan pada kita. Terakhir, apa refleksi buat kita? Kesulitan-kesulitan besar apa yang sedang kita hadapi dalam menjalani panggilan, pelayanan, atau dalam studi, atau kalau alumni mungkin dalam kerja. Ya. Sebagai murid-murid Kristus, ya. Beberapa alumni juga cerita gitu ya betapa sulitnya di tempat pekerjaan, ya. Dan dia sendirian gitu ya, yang memegang prinsip kebenaran dan tidak mudah. Di teman-teman mahasiswa juga ya, pasti juga mengalami kesulitan-kesulitan apalagi di masa pandemi ini. Sebagai murid-murid Kristus, seberapa jauh kita mengalami kesulitan untuk tetap setia belajar, untuk setiap kita misalnya dalam belajar mengenal Tuhan, memperjuangkan pemuridan kita, kelompok kecil kita, tidak mudah. Tapi ya, tempat perteduhan apa, tapi Tuhan tetap menyediakan gitu ya pada kita pertolongan. Tempat perteduhan apa yang apa saja yang kita dapatkan saat ini, selama ini. Ya. Cara Tuhan itu unik. Saya 3 minggu yang lalu ya, tiba-tiba aja seorang alumni, dia udah tinggal di Bali, udah lama nggak ketemu gitu ya. Kak Sabto, bisa nggak kita KTB gitu ya? Kita PA, aku butuh nih gitu ya. Dan itu aku selama ini nggak kepikiran dia itu begitu gitu ya. Dan itu yang menolong saya juga, iya ya sebenarnya bukan cuma dia, banyak alumni-alumni lain, mahasiswa-mahasiswa juga ya. Jadi sekarang ya konsen saya, fokus saya ya gimana gitu ya, ngajakin lagi gitu ya teman-teman gitu ya. Justru enaknya di masa pandemi ini nggak peduli tempat sih gitu ya, pokoknya asal mau aja gitu ya. Kita bisa melakukan kelompok kecil, kita bisa melakukan KTB ya. Di kelompok KTB saya ini alumni baru ya, menarik yang sekarang rutin ya, yang berjalan rutin. Yang satu tinggal di Bekasi, kadang di Bogor, yang satu di Semarang, yang satu di Palangkaraya, yang satu di Manado, gitu ya. Dan kami bisa berkelompok kecil cukup rutin, gitu. Seperti itu. Jadi lalu kemarin di PAK, sorry ya, saya banyak ceritanya alumni ya. Tapi kan kalian nanti akan jadi alumni juga ya. Kemarin kami lagi diskusi. Ada alumni Lampung malah sebenarnya. Ya alumni Lampung, tapi temannya udah tinggal di Bogor, pengurus PAK di Bogor, lalu kemudian dia tinggal di Bandung, dan dia udah susah cari alumni, dan akhirnya karena kemarin ikut PA online di PAK Bogor, akhirnya baru tahu kalau dia perlu KTB, dan kami lagi pengen bentuk gitu. Karena cewek sih ya, aku coba cariin lah yang pemimpin yang cewek, yang perempuan dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi ya inilah di masa-masa yang sulit ini yang sepertinya kita tidak bisa apa-apa, justru sebenarnya Tuhan buka gitu ya peluang-peluang lain untuk mengerjakan pelayanan dan pemberitaan Injil ini. Bagaimana Injil tetap diberitakan di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah Tuhan tidak bisa menjadikan pandemi COVID-19 sebagai sarana pemberitaan Injilnya yang semakin meluas? Bahkan mungkin lebih luas daripada sebelum pandemi ini. Sementara dia dapat pakai badai, dia dapat pakai kapal karam, dia dapat pakai musim dingin panjang, dia bahkan bisa pakai ular beludak sebagai alat untuk pemberitaan Injil di Pulau Malta.
Ya. Kalau Tuhan bisa pakai semua yang tidak menyenangkan itu untuk memberitakan Injil di Pulau Malta, masa sih Tuhan nggak bisa pakai pandemi COVID-19 ini yang tentu banyak dari kita sangat tidak menyenangkan ya, kita harus akui ya. Masa sih Tuhan nggak bisa pakai? Justru saya kira inilah ya bisa jadi adalah cara Tuhan untuk membongkar banyak hal gitu ya, yang selama ini mungkin macet ya ketika kita di kehidupan normal kita gitu ya. Untuk kita banyak berpikir yang lebih esensi dalam pelayanan kita ya. Bagaimana penginjilan dapat terus dikerjakan. Mungkin saat ini yang jadi beban pemikiran kita adalah gimana ya menginjili mahasiswa baru nanti. Ya, saya berharap kita semua punya solusi untuk menyambut mahasiswa baru di kampus kita masing-masing. Kita punya solusi gimana caranya kita bisa melayani. Karena apa? Tuhan pasti nggak akan biarkan mereka. Ya, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Mungkin pandemi ini ibaratnya kayak musim dingin di Malta ya. Ya, masih 3 bulan lagi, entah berapa lama lagi gitu ya. Dan Paulus harus tinggal di Pulau Malta di masa-masa itu, dan Tuhan pengen Paulus melayani Pulau Malta. Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan kan? Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan juga punya agenda melalui pandemi ini. Ya, Tuhan ingin kita tetap melayani. Mas, kembali lagi ke misalnya penyambutan mahasiswa baru, menginjilkan mahasiswa baru atau mahasiswa yang lama juga perlu diinjilin. Kita harus punya cara, cari cara, gunakan media yang ada. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Ya. Gimana pemuridan kita, kelompok-kelompok kecil kita, KTB-KTB kita, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Seperti itu ya. Jadi memang kesulitan pasti ada. Ya. Tapi mari kita lakukan sebisa yang kita lakukan. KTB saya sekarang belakangan udah pakai video call aja. Bisa ternyata kan ya, video call aja bisa. Malah kadang yang nggak tanpa gambar pun nggak apa-apa lah, gitu ya. Kalau jaringannya susah berat ya, ya udah yang tanpa gambar aja, yang penting suaranya aja. Tapi ya bagus, tetap jalan. Ya seperti itu teman-teman. Sekali lagi pesannya adalah, saya kira ini pesan yang penting ya. Apakah Tuhan tidak bisa menjadikan pandemi COVID-19 atau kesulitan apapun, bukan pandemi aja lah ya, yang sedang kita alami, mungkin masalah di keluarga kita, mungkin masalah keuangan kita, mungkin masalah dosa masalah pribadi kita, entah dosa pikiran, dosa-dosa yang lain gitu ya, atau apapun lah gitu ya. Apakah Tuhan nggak punya jalan keluar gitu ya? Dan bahkan Tuhan tetap pakai. Yang penting apa? Kita tetap belajar untuk apa ya? Jujur di hadapan Tuhan, gitu ya. Jujur di hadapan Tuhan, dan kita serahkan hidup kita untuk terus dibaharui, dimurnikan, ya, sehingga Tuhan bisa pakai kita dengan leluasa, seperti Tuhan memakai Paulus, ya, seperti Tuhan memakai Paulus di tengah situasi yang sulit yang dia alami pada saat itu. Ya, Tuhan bisa pakai itu semua untuk tetap melayani selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan untuk melayani. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Selamat menjalani panggilannya dengan semangat meski pandemi mungkin masih panjang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini yang bisa saya bagikan. Apakah ada yang mau ditanya? Oh, Jim Yos. Ya, betul. Thank you.
Halo Bang, Ada yang mau ditanya? Iya, silakan. ya nama saya Carlos, Parlimen Julu. Saya dari Trisakti Angkatan 2017. Ya, kalau Ya, ya, saya mau nanya nih Bang, ya. penderitaan seperti bencana alam, sakit penyakit, kelaparan, itu apakah murka Tuhan kepada manusia atau gimana Bang? Terima kasih Bang. Oke, makasih. Bencana alam, sakit penyakit dan semuanya apakah murka Tuhan atau gimana? Eh, Bisa jadi tidak murka Tuhan secara langsung, tapi karena memang akibat dari kesalahan-kesalahan atau ya kesalahan-kesalahan manusia kan, bencana alam itu kan banjir apa segala macam pasti karena ada pengrusakan alam dan sebagainya. Ya, bisa jadi begitu gitu ya, tidak secara langsung gitu ya. Itu akibat dari eh, ya hukum alam gitu ya yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi ya, tapi bisa jadi eh, apa ya? Ya Tuhan memakai itu sama seperti misalnya kalau yang langsung kan kayak Tuhan membuang umatnya ke Babel gitu ya. Eh, dan apa? Dan itu jelas gitu ya karena Tuhan ingin menghukum umatnya gitu ya. Tapi bisa jadi seperti badai ini, badai yang Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Memang itu musim badai, dan sebetulnya Paulus sudah mengingatkan, kan benar ya, waktu masih di pulau apa itu, Paulus sudah, pulau Kreta ya kali ya, Paulus sudah mengingatkan untuk tetap di sana saja gitu ya. Tetapi kapten kan tetap ngotot gitu ya untuk ini dan akhirnya terjadi badai begitu. Tapi ya Tuhan izinkan itu, Tuhan pakai itu gitu ya untuk maksud-maksudnya gitu ya seperti itu. Jadi bisa jadi kalau menurut saya jawaban saya adalah yang pertama bencana adalah konsekuensi dari kesalahan-kesalahan manusia yang memang harus ditanggung. Tapi bisa jadi itu adalah bagian dari rancangannya langsung seperti Tuhan membuang Israel ke Babel. Atau ya, tapi apapun juga semuanya itu tetap dalam izin Tuhan kan, gitu ya. Semuanya tetap dalam izin Tuhan, gitu ya. Dan Tuhan punya maksud dalam setiap peristiwa-peristiwa itu. Kalau saya juga beberapa waktu lalu bahas tentang yang Matius 25 ya, yang akhir tanda-tanda tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kali lah ya, ada peperangan, ada penyakit segala macam gitu ya. Ya, semuanya itu juga akhirnya bisa dimasukkan sebagai peringatan gitu ya akan kedatangan Tuhan, peringatan untuk kita untuk kita uh, bertobat gitu ya, ingat akan siapa dia. Nah, tetapi setiap bencana-bencana itu harus dilihat. Kalau mau dilihat ini sebenarnya dari Tuhan langsung apa enggak gitu ya. Ada yang dari itu tadi ya karena konsekuensi dari uh, kesalahan manusia. Tapi ada juga yang memang uh, Tuhan secara khusus uh, apa rancangan seperti itu tadi ya, Tuhan membuang bangsa Israel. Tapi ada juga yang memang Tuhan mengizinkan, ya mengizinkan seperti Ayub ya. Sebenarnya iblis kan, tapi Tuhan mengizinkan supaya untuk Ayub diuji, gitu ya, seperti itu. Itu mungkin jawaban saya. Kalau kakak staff yang lain mau nambahin boleh ya. Oke, ada lagi mungkin?
Kalau nggak ada, berarti selesai lah ya, saya ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang sudah Tuhan nyatakan melalui kisah 28 ayat 1 sampai 10 ini. Kami semakin menyadari ya Bapak, bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang baik, yang indah, dalam situasi apapun, seberat apapun yang Tuhan izinkan terjadi untuk kami alami. Sebagaimana yang dialami juga oleh hamba-Mu Rasul Paulus. Ajar kami ya Bapa untuk taat, setia ya Bapa dalam mengerjakan panggilan kami. Ajar kami untuk peka ya Bapa, melihat kemana Tuhan tetap mau untuk kami melayani. Tuhan tetap mau untuk kami bersaksi ya Bapa, baik secara langsung maupun juga tidak langsung ya Bapa. Tuhan, tolong kami ya Bapa, karena kami semakin diyakinkan bahwa tidak ada peristiwa yang luput dari pandangan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi begitu banyak orang, begitu banyak pihak ya Bapak, sebagaimana Tuhan mengasihi penduduk Malta yang Tuhan tolong melalui pelayanan Paulus. Biarlah kami pun juga boleh peka ya Bapak terhadap sekitar kami yang memang membutuhkan mencari Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih juga ya Bapak, karena kami juga dikuatkan di tengah sesulit apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tetap menyediakan pertolongan dengan cara yang tidak diduga-duga. Bahkan situasi yang sesulit apapun juga Tuhan bisa gunakan untuk pekerjaan misimu. Inilah doa kami ya Bapa, biarlah kiranya ini boleh menolong kami, untuk kami boleh pikirkan dan kami boleh terapkan ya Bapak dalam kehidupan kami, dalam kami sebagai mahasiswa, sebagai alumni, dalam pelayanan kami juga ya Bapak, dalam kehidupan dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih. Saya serahkan ke Grandi. Ya, terima kasih Kak Sabto untuk sharing firman-Nya. Sekarang Sama-sama. kita akan mendengarkan sharing PMK dari PMK Trisakti. Kepada Yohanes aku persilakan. Yohanes, kami nggak bisa dengar suaramu.
Sorry, kedengeran sore? Oke. Ya tadi nggak kedengeran sore. Ya, jadi ya sharingin sedikit dari eh, kondisi Trisakti ya saat ini. Nah, jadi kemarin itu Trisakti ya habis ini sih apa? Habis EAP, habis evaluasi akhir periode. Jadi ya berharap setiap kami ya para pengurus pun boleh terus sadar sih, sadar akan mungkin apa yang menjadi kesalahan kami dari periode sebelumnya. Dan banyak juga sih, bersyukur banyak juga dari teman-teman pengurus juga yang sadar akan mungkin ya kebobrokan dari pengurus-pengurus sendiri itu gitu. Jadi berharap untuk evaluasi ini nggak cuma sekedar jadi kayak kayak diadakan setiap tahunnya, tapi emang boleh ada perubahan ke depannya gitu, boleh ada yang kami perbaikin ke depannya. Dan itu yang pertama sih, kami habis EAP kemarin. Nah yang kedua ya ini sih untuk persiapan periode depan. Jadi kami ya sedang mempersiapkan yang dekat ini ya penjangkauan IPMB. Nah, IPMB ini ibadah penyambutan mahasiswa baru. Jadi masih dipikirin sih sebenarnya mau seperti apa untuk IPMB-nya. Tapi kemungkinan besar sih akan secara online gitu. Jadi akan diadakan secara online karena ya masih kuliah secara online gitu. Jadi belum bisa ketemu secara langsung gitu. Mungkin itu sih yang sedang dipersiapkan yang kedua. Dan yang ketiga sih kondisi pengurus saat ini ya ini sih sedang apa ya regenerasi yang sulit gitu. Pengurus juga yang banyak jatuhnya gitu kan. Jadi itu sih kondisinya pengurus yang sedang sulit gitu. Dan kondisi jemaat pun yang juga gimana ya, yang sulit datang persekutuan juga, sulit dikontak juga gitu dari anak-anaknya. Jadi ya berdoa untuk Tuhan akhirnya boleh pimpin sih kondisi Trisakti ini gitu. Agar setiap kami pun para pengurus boleh terus mengerjakan sesuai dengan visi yang Tuhan boleh berikan di kampus gitu. Itu sih paling untuk kondisi Trisakti saat ini. Ya, gimana? Ya, terima kasih Yohanes atas sharing kampusnya. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Kepada pendoa syafaat, aku persilakan. Sebelumnya teman-teman, suaraku kedengaran nggak? Oke. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, Bapa pemilik kehidupan kami senantiasa mengucap syukur Tuhan karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi masing-masing kami untuk bisa berkumpul dalam persekutuan online ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemberitaan firman yang baru saja kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata di tengah-tengah pergumulan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Sabto, Tuhan yang memberkati setiap pelayanannya, kesehatannya, serta menjaga sanak saudara serta keluarganya dari segala mara bahaya. Dan kiranya Tuhan juga memampukan Kak Sabto untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, agar melalui dia semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang terberkati, jiwa-jiwa yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga rindu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami.
berdoa untuk rencana pemerintah dalam membuka pintu keberangkatan buruh migran Indonesia atau BMI Tuhan, itu sebanyak 43.000 orang. Kiranya hikmat Tuhanlah yang senantiasa menuntun pemerintah kami untuk bisa terus mempertimbangkan dengan matang setiap rencana yang akan diberlakukan, dan kiranya Tuhan juga yang membantu mereka agar tetap bisa memprioritaskan keselamatan nyawa setiap warga negara Indonesia yang akan berangkat nantinya. Tuhan juga yang memampukan pemerintah kami untuk bisa memikirkan alternatif strategi ataupun program-program yang cocok bagi para BMI nantinya Tuhan, sekaligus Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk bisa memikirkan program-program yang sekiranya Tuhan bisa mengurangi jumlah pengangguran serta menekan jumlah kemiskinan di negara kami dengan tetap mengutamakan kesehatan serta keselamatan jiwa setiap warga negara kami Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pembukaan tempat wisata alam yang bakalan diadakan di beberapa tempat di negara kami. Kiranya dalam setiap upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik Tuhan yang senantiasa memberkati segala persiapannya, baik oleh pihak pengelola tempat wisatanya, karyawannya, wisatawannya, serta penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap mereka untuk bisa mengikuti dengan disiplin segala protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah kami Tuhan. Tuhan yang memberikan hati yang lembut bagi mereka sehingga mereka bisa mematuhi setiap peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah kami. Tuhan, kami juga rindu untuk membawa teman-teman kami yang ada di PMK Trisakti dalam doa kami pada sore hari ini. Bersyukur Tuhan untuk evaluasi akhir periode yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami di PMK Trisakti. Kiranya Tuhan melalui evaluasi akhir periode ini, tiap-tiap pengurus boleh sadar akan kesalahan-kesalahan, bisa terus mengevaluasi kinerja mereka Tuhan selama periode yang lalu, dan kiranya Tuhan kegiatan evaluasi ini tidak hanya sekedar rutinitas aja yang harus mereka laksanakan setiap tahunnya Tuhan, tapi biarlah masing-masing mereka bisa memikirkan kembali kira-kira apa yang bakalan mereka perbaiki di periode selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah penerimaan mahasiswa baru ataupun ibadah penjangkauan mahasiswa baru yang sedang mereka persiapkan. Tuhan yang memberikan mereka hikmat, Tuhan yang memberkati setiap pengurus, Tuhan yang memberkati setiap panitia yang telah Tuhan percayakan untuk mempersiapkan ibadah tersebut Bapa, sehingga mereka nantinya bisa menjangkau semakin banyak lagi jiwa-jiwa dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa mahasiswa baru yang rindu untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai mahasiswa di sana Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kegigihan hati kepada teman-teman kami yang ada di PMK Trisakti, terkhusus kepada para pengurusnya Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong mereka di setiap pergumulan mereka, Tuhan yang senantiasa menciptakan kerinduan di dalam hati mereka Tuhan, sehingga apabila mereka sedang terpuruk dalam pergumulan, sedang demotivasi Bapa, Tuhan yang membangkitkan semangat mereka agar mereka tetap semangat untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi perpanjangan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di kampus Trisakti Tuhan. Tuhan juga yang membukakan hati setiap jemaat yang mereka jangkau. Kiranya Tuhan yang melembutkan hati mereka, Tuhan yang menciptakan kerinduan di hati mereka agar mereka senantiasa bisa rindu untuk bersekutu bersama di dalam PMK Trisakti dan bisa mengikuti setiap ibadah yang boleh diadakan oleh para pengurus di sana. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari segala dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bahkan selama ibadah ini berlangsung. Kami memohon ampun ya Tuhan apabila masing-masing kami telah berbuat dosa baik dalam perkataan, perbuatan ataupun sikap hati kami yang sengaja maupun tidak sengaja mendukakan hati-Mu. Kami memohon ampun ya Tuhan, dan kiranya Tuhan yang memperbarui hati kami dan pikiran kami agar masing-masing kami bisa berkata-kata, bisa berbuat serta melakukan segala sesuatu sesuai dengan kesenangan Tuhan.
dan untuk memuliakan nama Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, biarlah segala sesuatunya terjadi sesuai dengan perkenanan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada pengurus PMKJ, aku persilahkan. Suaraku kedengaran kah? Halo? Ya. Nah, teman-teman, aku akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, bersyukur untuk hari ini boleh ada teman-teman lagi yang melayani. Untuk pembicara tadi ada Kak Sabto, pemimpin ibadah ada Grendi dari UP, klien TPS juga, pendoa ada Vera dari FEB UI, dan pewarta ada aku Ega dari PMKJ. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya. Teman-teman yang lain juga boleh say thanks di grup chat untuk teman-teman yang melayani gitu. Yep. Selanjutnya, aku mau ngingetin lagi beberapa tanggal penting kita selama 1 bulan ini. Di minggu depan, hari Senin dan Selasa, kita bakal melanjutkan lagi BS. Kita bakal PA dari Kisah Para Rasul 28, ayat 11 sampai 31. Jadi mengundang teman-teman untuk boleh hadir di hari Senin ataupun di hari Selasa gitu. Terus ada beberapa tanggal juga yang berharap teman-teman boleh tag dari sekarang untuk dikosongin. Itu ada di hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020. Kita bakal ada PMKJ tema topikal. Itu bakal membahas tentang murid Kristus di tengah keluarga, karena kayaknya rata-rata kita di sini beberapa bulan terakhir menghabiskan waktu dengan keluarga juga gitu. Jadi berharap untuk boleh sama-sama datanglah hadir, diperlengkapi, melihat gimana sih kita menjadi murid Kristus di tengah keluarga. Terus berikutnya, di tanggal 20 dan 21 Juli, itu ibadah terakhir penutupan Kisah Para Rasul. Jadi kita akan selesai membahas Kisah Para Rasul kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun terakhir kita bahas kitab ini. Dan di tanggal 20 sama 21 Juli itu bakal penutupnya gitu. Jadi mengundang teman-teman juga untuk boleh ambil bagian di dalam ibadah ini. Terus minggu depannya lagi, tanggal 27 sama 28, itu bakal ada tema topikal juga, Grace for the Burnout. Jadi mengundang teman-teman juga untuk boleh hadir. Itu ya mungkin teman-teman sekarang yang banyak burnout, kelamaan di kosan atau di rumah gitu, jadi sama-sama kita bahas di sini gimana sih keluar dari burnout itu, dan nanti lihatlah apa yang bakal dibahas selanjutnya gitu. Terus di hari Kamis tanggal 30 Juli, mengundang juga teman-teman, terutama untuk teman-teman si kakak ataupun teman-teman pengurus untuk boleh datang, hadir. Itu bakal ada konsultasi tentang PMB gitu, karena kan PMB tahun ini lumayan berbeda lah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi berharap kita bisa konsul sama-sama gitu apa yang bisa kita lakukan di penerimaan mahasiswa baru di tahun ini gitu. Nah, itu tanggal-tanggal yang beberapa tanggal penting kita di bulan ini. Jadi semoga kita bisa tag lah. Selanjutnya, bentar. Nah, selanjutnya di hari Kamis ini tanggal 9 Juli jam 7:30 sampai 8:30, Bang Alex ada sharing di YouTube. Itu bakal bahas tentang memberkati dengan talenta. Jadi dengan talenta-talenta kita apa sih yang bisa kita lakukan untuk sesama gitu. Jadi mengundang teman-teman juga untuk boleh hadir di live streaming Bang Alex ini. Ada beberapa narasumber juga yang akan berbagi nanti. Jadi mengundang teman-teman untuk boleh hadir. Selanjutnya teman-teman kalau selalu diingatkan tiap minggu kalau butuh resource untuk dikembangkan, boleh diakses di 3 link ini. Yang pertama bit.ly/rekam PMKJ, itu ada playlist PMKJ online kita selama kurang lebih 3 bulan ini. Terus ada bit.ly/bina CPKK, itu ada materi-materi pembinaan untuk CPKK dan PKK. Terus ada bit.ly/tumbuh 30 menit, itu ada bahan diskusi online yang bisa kita kembangkan juga teman-teman. Jadi kalau emang PMK atau secara pribadi perlu, silakan diambil dan dikembangkan. Ya, gitu. Kembalikan lagi ke MC. Ya teman-teman, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Pertolongan Tuhan nyata bagi kita.
Tuhan menganugerahkan orang-orang yang menolong kita untuk tetap setia mengerjakan panggilannya. Berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kini tibalah saatnya bersatu dalam kasih-Nya, dalam panggilan kudus-Mu, hidup bagimu. Bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagimu. Tak ingin kami ragu, tak ingin kami gentar, karena Kau Kristus yang memimpin, Kau pandu hidupku. Satukan kami dan perlengkapi membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan meski badai keras mendung. Satukan kami dan perlengkapi hidup melayani-Mu. Berperang, berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami boleh sekali lagi bersekutu, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh sekali lagi diingatkan bagaimana Tuhan yang tetap setia menolong kita. Tuhan yang memakai setiap detik dari kehidupan kita untuk membentuk kita, membuat kita menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau sertai kami sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa kami memiliki-Mu ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang begitu berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun bila dalam ibadah PMKJ online ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang sudi mengampuni kami ya Tuhan. Menyerahkan hidup kami ke depan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Aku kembalikan kepada pengurus PMKJ. Terima kasih teman-teman, ibadah kita di hari ini sudah selesai. Teman-teman yang mau melanjutkan kegiatan, dipersilakan udah bisa live. Dan teman-teman jangan lupa untuk boleh gabung di hari Kamis di YouTube Bang Alex jam 19.30. Terus di minggu depan, PA Kisah Para Rasul 28 ayat 11-31, entah di hari Senin atau Selasa, mengundang teman-teman untuk boleh bergabung. Kalaupun mau persiapan dulu itu lebih baik teman-teman. Nah, selamat melanjutkan kegiatan. Dan untuk teman-teman pelayan, mohon untuk jangan live dulu ya. Terima kasih. Oke, udah semua. Oke, kita ini ya, kita bersyukur buat hari ini. Ruben masih ada. Izin. Kirain cabut juga. Jadi duluan ya teman-teman, makasih atas pelayanannya. Di stop dulu ini recordingnya.